Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita lanjutkan taklim kita dengan judul Salat ketika makanan terhidang. Sebagaimana biasa, Senin kajian kita masalah amaliyah atau ibadah harian yang kita kutip hadis-hadisnya dari kitab Bulughul Maram. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha", apabila hadara, telah terhidang, telah hadir, al-'asha, makanan malam, bukan isya, asya. Wa uqimatis shalah, sedangkan salat telah diikamahi atau dikumandangkan. Fabda'u bil asya, maka dahulukalah al-asya, makan malam, daripada isya, daripada salat isya. Hadis kedua, idza wudi'a asya, apabila telah diletakkan, wudi'a, diletakkan sama dengan dihidangkan, ya. Asya, makanan malam, ahadikum, salah seorang kamu, wa uqimatis shalah, sementara salat sudah diikamahi atau dikumandangkan. Fabda'u, maka mulailah olehmu, oleh kalian, bil asya, asya, makan malamnya, wala ya'jalanna, jangan sampai dia terburu, tergesa, hatta yafruga minhu, sampai dia selesai daripada makannya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ketiga, la salata bihadratit ta'am, tidak ada, yaitu tidak sempurna salat, bihadratit ta'am, ketika makanan sudah terhidang atau dihidangkan. Wala huwa, wala, dan tidak pula sempurna salat itu, wahwa, sementara dia, seseorang itu, yudafi'ul akhbatan, dia sedang menahan kencing dan buang air besar. Hadis riwayat Imam Muslim 560. Ada 3 buah hadis. Yang pertama dulu, asya adalah makanan malam, makanan yang dihidangkan setelah maghrib sampai nanti isya, atau bisa juga waktu isya, namanya asya, makan malam. Ada orang-orang tertentu yang makanannya memang malam, bisa jadi pulang kerja atau baru selesai, baru kembali dari perjalanan, sehingga dia makan malam. Itu satu, namanya asya. Yang kedua, iqamah. Iqamah itu dawakan kamai. Iqamah artinya mendirikan, menegakkan atau melaksanakan. Lama-lama orang Pak namanya kamai. Lah kamai orang. Aluli teranga yang kamai. Kalau uqimat, dikumandangkan iqamah atau diikamahi, namanya uqimat.
Lalu ada dua. Yang pertama hadara, yang kedua wudi'a. Hadara hadir, telah ada, telah terhidang. Hadara, jadi telah terhidang, telah hadir, telah ada makanan, namanya hadara. Dan yang berikutnya wudi'a. Hadis kedua wudi'a, diletakkan makanan. Wudi'a, diletakkan. Yang pertama dengan hidangkan, diletakkan samba, nasi dan samba, wudi'a. Kemudian yang berikut yang kita pahami dulu adalah ya'jalanna. Ajal bergegas, bersegera. Ajalah. Bergegas, bersegera, namanya ajal. Jadi la ta'jal, jangan tagageh, jangan tergesa, jangan tergulut, jangan terburu-buru. Ta'jal. Al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi al-ajalah minasyaitan. Terburu, tergesa itu daripada syaitan. Terburu-buru makan, sehingga tercekik, masuk nasi kaiduang. Kesadaan atau tersakit, tidak boleh. Itu namanya ya'jalanna, sebenar-benar jangan. Kena pakai nun. La ya'jalannya, sebenar-benar janganlah kamu itu tergesa, tergulut, terburu-buru. Makan dengan santai, tapi jangan lambiak. Umi ana suuk ya kunyah tu makan nak daru. Biasa saja. Hadis ketiga, yudafi'u. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'. Yudafi' menahan. Mempertahankan, menahan. Jadi menahan, mempertahankan supaya pipis yang keluar namanya yudafi'. Ya, yudafi' menahan-nahan, menghambat-hambat, menghalang-halangi supaya kencing jangan keluar, jangan keluar, namanya yudafi'. Yudafi'u. Nah, kita pakai bahasanya menahan al-akhbatan. Akhbatan itu istilah untuk BAB. Buang air kabir, buang air besar, kecil. Akhbatan, buang air kecil, kencing atau pipis. Kalau yang satu lagi namanya berak, kotoran. Kedua-duanya namanya akhbatan. Al-akhbatan. Ini menahan akhbatan, berarti menahan BAB, BAT nak dah. Buang air tengah-tengah. Itu kira-kira terjemahan kata-kata yang barangkali penting kita ketahui. Selanjutnya, salah satu yang disepakati oleh ulama, salat itu harus dilakukan dengan konsentrasi penuh, kekhusyukan. Bahkan ada yang mengatakan khusyuk itu wajib hukumnya. Ada ulama kita yang berpendapat khusyuk bukan hanya harus, tapi wajib. Kalau wajib, berarti kita harus menghindarkan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyukan kita. Ada juga yang mengatakan tidak sampai tingkat wajib. Ya, khusyuk betul, tidak mungkin kan? Bisalah khusyuk itu bahasanya konsentrasi, fokus, konsentrasi, penuh perhatian kepada apa yang sedang diucap, sedang apa yang dilakukan atau diperbuat. Namanya khusyuk tunduk. Secara bahasa khusyuk tunduk. Menekur, khasyiah, menekur, tunduk, hina, merendah. Tapi maknanya fokus. Fokus, tertuju, terkonsentrasi, pikiran kepada apa yang sedang. Namanya khusyuk. Seperti makan mari solok lah.
bare baru makan jo pengek. Alai. Bare solok, bare tanamo. Beku juangnya ndak nampak mintuo lalu dek khusyuk. Khusyuk makan bare baru, pangiknya pangik sumpu. Tapi itu tak kaji tu lah. Contoh saja. Konsentrasi. Orang kalau konsentrasi, khusyuk, fokus, tentu pikirannya, ingatannya tidak ada kepada yang lain. Kadang itu mintu lalu nak nampak gitu dia. Nak nampak betul. Asyik menakua, asyik berfikir, fokus ke depan, tak nampak yang lalu. Kadang-kadang kode-kode orang, Wak, tak tahu aku konsentrasi penuh. Ada sekian hal yang dapat membantu supaya kita khusyuk. Salah satunya adalah tafahum. Memahami apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Tafahum. Tafahum. Nah, karena kaji kita bukan khusyuk, tetapi adalah hal yang dapat menghilangkan kekhusyukan. Yang penting kita ketahui, di samping tadi bahwa salat hendaklah dilakukan dengan khusyuk, konsentrasi penuh, hadir hati, namanya hudurul qalbi. Hudurul qalbi, hudur, hadir. Ha, dot, waw, ra, hudur. Hudurul qalbi, hadir hati, maduk hati. Maduk pengana. Ndak kama-kama, ndak melayang-layang. Namanya hudurul qalbi. Kalaulah hadir hati khusyuk. Tapi kalau hati tidak hadir, badan nomeang di sini. Jasadnya, raganya, tubuhnya ada di situ. Sementara dia entah kemana-mana. Sama kita. Karena setan sering menyambar. Sambaran setan sedang salat itu namanya ikhtilas. Ikhtilas. Alif, kha, ta. Lam alif, sin. Ikhtilas, sambaran, copetan. Misalnya terangkan orang batuak sinana. Langsung ke sinana, teman disambar. Disambar pikiran, dicopet konsentrasi kita sehingga teralihkan kepada orang batuak. Atau sedang asyik muka buah mangga, lalu Nabi Yusuf. Asyik tangan, hilang konsentrasi. Ada khusyuk lo melihat Nabi Yusuf, tidak terasa sakit tangan yang tersait. Sakitnya beko kalau lapangan teralihkan situ. Jangan cocoknya mencari Nabi Yusuf. Kau nak tangan tersait lah, Italia tersait juga kan. Contohnya begitu. Jadi hudurul qalbi, maduk, hadir, ada hati, konsentrasi. Baru tangguh khusyuk. Nah, kan? Nah, agama Islam juga mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang harus dipahami, lalu dihindari, agar khusyuk bisa terpenuhi. Walaupun tidak khusyuk 100%, paling tidak lebih didominasi oleh kekhusyukan. Ada ulama kita yang menulis buku namanya, sudah diterjemahan malah, kiat-kiat menggapai salat khusyuk. Bukan Abu Sangkan, tidak kena Abu Sangkan. Memang ada hadis-hadis penjelasannya. Rasanya sudah diterjemahkan. Terjemahnya tidak salah jadi 33 salat khusyuk. Tipis. Aslinya bahasa Arab tipis. Salasa wasalsun ada 33 bagaimana supaya salat bisa khusyuk. Kalau tidak salah itu judulnya. Entah salasah atau salasun lupa. Diterangkanlah di situ bagaimana upaya untuk bisa khusyuk. Dikutip hadis-hadis. Hampir samalah penjelasan ulama semua. Jangan diterangkan sebab-sebab kenapa orang tidak bisa khusyuk. Maka sebab-sebab
yang dapat mengantarkan orang tidak khusyuk harus dihindari. Ada sebabnya sebelum, ada penyebabnya sedang. Sebelum konya buaya tersasak. Kalau tidak tersasak, tidak jangan buang. Buaya tersasak. Parui letak. Mato terkentu. Itu hal yang dapat mengganggu kekhususan atau konsentrasi. Buaya tersasak. Tersasak lagi tahu. Lagi itu tersasak. Indak kasasak doh. Tasasak. Kalau kasasak kebonjol atau kesempit rumah. Terdesak. Perut letak. Mata terkantuk. Itu bisa menghilangkan konsentrasi. Sehingga adalah orang yang tidur dalam salat. Salat. Kemarin anak-anak kita di Abi Center bertanya di hari Abi, hari Sabtu. Salah satu tanya begitu. Hampir selesai salat, kiranya tidur menyambar. Apakah sah salat kita? Ketika duduk tasyahud, salat sedikit lagi selesai, tertidur. Sah nak salat? Tidur itu juga menghilangkan kekhusyukan. Nah, kaji kita hari ini makan dulu. Bagaimana supaya kita bisa konsentrasi, fokus atau khusyuk, hindari hal-hal yang dapat memancing kita tidak khusyuk. Salah satunya perut lapar. Itu yang diatasi. Yang pertama, jangan jadikan kebiasaan dan membiasakan makan di waktu salat. Ya, itu dulu. Kebiasaan makan kan bisa dialih waktunya. Ambil jadwal. Kalau biasa makan orang kemugari, sudah sama kan? Kalau makan sudah mengari, sudah mengari, makan kan bisa. Janganlah dibiasakan makan, memasak, menghidangkan orang ke salat. Sebab konsentrasi sudah mulai, apalagi maco palik panggang sambanya. Ya, tu petai bawok. Tamal salado semalado. Bercampur kukai. Lain-lain. Ndak nalita orang. Jadi lita ni kalau diletakkan, jadi lita. Tabiat seleronya, meliri aja. Jadi jangan biasakan memasak, menghidangkan atau meracik makanan ketika waktu salat sudah hampir masuk. Bisa sesudah salat atau jangan dekat-dekat akan salat, mengganggu. Apalagi memang orang jo pantang terletak. Nah, itu bahasa basi nak dulu terletak. Tuh. Lain masalahnya, kalau perut sangat lapar, bisa jadi karena pulang kerja, atau memang belum makan semenjak pagi, dan segala macam penyebab-penyebab. Nasi dimasak lata-lata loh, pari tak. Orang zat atau ikaman dahulu kan itu. Yang menyuruh Nabi, jangan diadu lo. Malu lah perlu salat dengan makan lo. Itu madu namanya. Itu kan demi supaya salat bisa khusyuk, bukan makan supaya khusyuk. Demi makan, demi salat supaya bisa khusyuk, karena kekhusyukan itu diperintahkan.
Ada tu nama nam perlu hak makan tu sembahyang lu. Pada lu makan lu dulu. Itu ya bagaimana ya? Masalah fikih, masalah hukum itu harus diketahui dipelajari orang yang ahlinya. Awak baca-baca saya hadis pokok dua-dua enggak salahnya. Ya, ada nan anu maksudnya agak sok-sok sok alim. Sok tahu, sok siak. Sembahyang lu, makan kopi kau nak. Menjale. Kau mati lo kau dah gaya tu. Anu aku. Kan kedua, sebagian orang salah sangka dengan hadis di atas. Nomor 2. Mereka menyangka bahwa kalau mendahulukan makanan, maka hal ini berarti kita lebih mendahulukan hak makhluk atas hak Allah. Padahal kekatnya, jika seseorang mendahulukan salat dibanding makanan, maka hatinya akan disibukkan dengan makanan. Sehingga mengurangi kesempurnaan kekhusyukan, bahkan didominir pikirannya untuk apalaginya salat di dekat meja makan. Salatnya terburu-buru atau di masjid panjang imam seketiknya masalah. Padahal imam itu biasa sepanjangnya. Tak sama dengan Nabi sendiri yang bilang begitu. Tentu Nabi tidak bicara dengan pikirannya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi kan bicara berdasarkan wahyu. Allah yang nyuruh. Nah, salah satu lagi. Lalu jaleh. Salah satu daripada sekian banyak nama Allah, barangkali siku lain. Enggak. Quran kini jarang menyebutkan nama Allah. Al-Asmaul Husna. Di tepi-tepi Quran sebagian ada dibikin. Salah satu nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Antal Muqaddim, Antal Muakhir. La ilaha illa anta. Kan ya? Ada Al-Muqaddim mendahulukan, yang mendahulukan. Muqaddim yang mendahulukan. Di antara sekian banyak penjelasan ulama, salah satu nama Allah Al-Muqaddim, dia mendahulukan kepentingan kita daripada beribadah kepadanya. Dia mendahulukan kepentingan kita daripada ibadah. Itu pun demi kekhusyukan ibadah. Apa yang didahulukan kalau lapar? Makan dulu nanti salat. Bukan tidak salat. Itu lain masalah ya kan? Meskipun orang sedang ikamat, perut lapar, nasi sedang. Untuk masak, chefnya chef internasional Padang oleh. Kan dulu. Makan biasa, normal. Jangan terburu-buru. Dan jangan pula berkolai-kolai makan. Kanlah. Demi kepentingan kita, sehingga salat betul konsentrasi. Namanya muqaddim. Allah memberikan muqaddimah. Nah, memberikan mendahulukan kepentingan kita. Di samping Allah terdahulu. Ya tuh, ada Bu Adi. Dah saya sampaikan. Bukan itu saja, segala hal untuk kepentingan kita didahulukan. Kita ambil 3 contoh, tidak banyak-banyak. Andaikan mengantuk itu tidak ada, langsung tidur, parah. Tidak ada mengantuk, langsung tidur. Pesawat jatuh. Sedang berjalan di tengah jalan, langsung tergolek. Dia muqaddimah. Mengantuk namanya. Nuas, mengantuk. Iyalah. Kalau tidak ada sakit perut, langsung terbarai keluar. Aku lebih parah.
Tahu taborai? Tidak ada sakit perut, tidak ada isyarat, tidak ada senyum. Itu kan mukadimah. Langsung di mata sasak. Dah, pacua senang. Nah, dikasih oleh dia klep. Kam klep namanya. Sehingga menahan. Nahan. Itu mukadimah. Pendahuluan yang dikasih Allah. Dikasih hal-hal seperti itu. Supaya kita hamba Allah ini betul-betul terjaga, terpelihara dan terlindungi. Itu mukadimah, mukadim. Untuk kepentingan kita jugalah dulu kalah makan daripada salat. Salat wajib disyukuri. Sangat wajib disyukuri. Begitu seterusnya. Mukadim. Tetapi mukadim bukan hanya itu. Satu contoh. Kemudian yang ketiga, salat dengan penuh kekhusyukan lebih utama daripada salat di awal waktu, karena salat dengan penuh kekhusyukan lebih utama daripada salat di awal waktu. Sampai-sampai karena saking panasnya hari, Rasulullah itu kan dinginkan dulu, nanti salat. Sehingga beliau menunda zuhur. Nabi pernah menunda salat zuhur, dinginkan dulu. Ini dari fai jahannam. Kau jahannam sarang mangok aja. Mangok bahawa. Kita tahu di daerah sana kalau panas itu tidak sama dengan panas kita. Di situ nado nu kemarau. Di negara impek musim panas. Musim panas, musim dingin, musim bunga semi. Musim bunga semi sama tak? Musim dingin, musim gugur. 4 musim. Tiba di musim panasnya ya tanggung-tanggung lah. Ya zuhur-zuhur tak telok keluar. Pasir pun dipijak panas sekali. Terasa di kita kepada Rasulullah, dinginkan abridu. Dinginkan lalu cuaca, setelah itu baru kita salat zuhur. Demi apa tu? Kepentingan kita. Jangan kepanasan. Nanti salat tidak konsentrasi. Lebih-lebih kita rangkik tinggi kau. Rangkik tinggi dia tahu. Ya jika cuaca 22, 23. Tiba-tiba dapat cuaca 50 lebih. Kelepas siang. Kita pernah kelepas siang di Makkah. Kelepas siang. Nabi bilang dinginkan cuaca dulu. Maklum, salat di Masjid Nabi kan terbuka. Yang pakai atap Masjid Nabi kan bagian ke depan. Belakang terbuka. Atap pun adalah anyaman daun korma. Jariaunya kormanya. Tahu jariau? Jariau. Ke belakang sudah. Kalau hujan, dicek. Nabi berapa kali berlumpur-lumpur di bulan Ramadan, berlumpur-lumpur wajah beliau salat. Tiba di panas, gitu. Rumah-rumah sahabat itu kan jauh dari masjid, berjalan lewat di panas. Kata beliau, supaya khusyuk, agar khusyuk, dinginkan cuaca dulu. Jawab tak ada nogo. Jawab tak ada nogo. Sebab musim tu tak ada doa. Dingin tarui saya doanya. Adik dingin tarui saya malih ke surau boleh. Di salat dengan penuh kekhusyukan lebih utama daripada salat awal waktu pindah khusyuk. Seperti salat dulu, kau makan. Padahal parilah.
Parik mana dia? Menggigi ya. Nasi terhidang. Kalau nasi tidak terhidang, lain perkara. Nasi terhidang. Orang rumah baru loh. Baru pandai masak maksudnya. Makalah dulu. Nanti itu gaji tadi. Jangan dipantuan gaji itu. Nama lo dulu nampar dulu beloh. Bisa jadi ada orang yang seperti itu. Sampai nampak kian gayanya. Siap-siap tangguang lo. Balimu tak itu lo. Dipadu-aduannya. Tidak boleh membicarakan suatu hukum bagi orang yang tidak ahli hukum. Walaupun kita membaca. Karena fikih itu perlu usul fikih. Mentang-mentang dibaca hadis nanti pada hukum cek. Panjang gajinya. Lama ceritanya. Nah, jangan diambil semudah itu kesimpulan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya. Itu pula supaya nanti dalam perjalanan kita boleh menjamak. Perjalanan buru-buru, takut ketinggalan pesawat. Ini jamak salah. Jam berapa barangke? Barangke beko jam 2 kah? Jam 2 siang. Baca rono. Ndak, semelu ya. Kan luar baca rono. Awak masuk aku? Masuk ruang tunggu jam sekian. Tunda selu. Iko awak sedang salat, awak salat beko. Kau tiba pengumuman baka. Sehingga salat tidak konsentrasi. Tak lagi salat. Kalau to tambang ke Padang bisa tunggunya. Pesawat tidak bisa tunggu dah. Langsung batal. Diimbau sekian kali. Contohnya begitu. Itu kajak salat cah lu, salat cah kah. Sembayang cah, katoh cah kah. Cah kau nak bisa kita pai ni, pai cah. Itu bahasa Ambo tu pai cah. Tapi salat cah jangan, salat cah. Cah kau sebentar. Bentar. Sehingga nanti kalau akan pasal barangke kita salat dulu cah, bisa jadi apa? Apalagi orang yang baru pengalaman pai. Orang kok ya barangke pasal kau bah, orang salat dah. Tak kusuk dia. Tak fokus. Tak kusuk, tak fokus. Atau terlalu lelah betul. Sangat lelah, letih. Pengalaman petang kah? Kita balik dari Jeddah. Masuk pesawat sekolah sore. Tapi kelelahan. Masa maghrib. Koper lalu boros, barang-barang lalu boros. Lalu azandra. Awaklah. Nanti duduk tanya di pesawat. Kami petangko delay 7 jam. 7 jam tu lelah. Tiba di Padang, ada je kawan nak masuk diri sembahyang maghrib tu. Nak konsentrasi sembahyang maghrib tu. Lelah. Yang kedua koper panganan yang baru bawa koper. Tak konsentrasi. Boleh ditunda salat, dijamakkan. Jamak tu kadang-kadang butuh gitu. Ya tidak dalam perjalanan saja jamak kan enggak? Tidak ketika sakit saja. Dalam hal keadaan tertentu boleh jamak. Yang dalam perjalanan kok kasar namanya. Kalau kasar harus dalam, tapi nan jamak tidak harus dalam perjalanan. Sangat enciaknya lah. Kau enciak. Orang Singapura, anak enciak. Anciak ko nak taluk diaan mana le. Jangan kamai iya saya nak terpanggil. Letai badan. Mato sangat di pasoyo sembahyang maghrib. Taluk le. Tiba rumah lah jam 6 lanti. Daripada lalok sarang salat
lalu sebentar. Boleh ditunda salat maghrib ke? Cuma tak tiap hari lah. Situasi atau kondisional aja. Satu hari bergarah juga. Karena ada saat-saatnya kita seperti itu. Dipaksa aja salat tak beres. Bahasa kami namanya tacareda. Betul ke ya? Tacareda. Anak tacareda. Salam tagak kadang-kadang pun. Itu tacareda. Kok kamu ko bisalah tapak muka manahan. Kok kelakang? Tak do penahan kelakang leh. Kita pernah mencari orang Noda itu. Ketika duduk atas itu lah, tak do lah lalunya. Itulah kecewa. Jadi pasoy sama yang. Hilangkan tu dulu awak latih, awak panih. Latih panih. Hilanglah kan tu. Ya mana nampak lalu? Kau mati awak beko lah. Kalau masuk kau tu nak jadi. Kau mati beko. Kekhusyukan lebih dibutuhkan daripada cepat-cepat buru-buru salat. Salat bisa ditunda pada waktu, pada keadaan yang dibolehkan untuk menunda. Termasuk ketika lelah sangat. Dalam perjalanan itu banyak urusan. Tak kaja-kaja, tak guli-guli. Maka kita kasih keringanan untuk menjamak dan mengkasar dalam perjalanan. Sebab safar itu kan kit'ah. Safar itu sebagian daripada azab. Nak tenang, Wak. Tak nyaman. Silakan menjamak dan mengkasar. Kalau tidak ada perjalanan, menjamak. Untuk apa? Supaya tercapai kekhusyukan. Begitu juga makan. Begitu juga makan. Memilih nang kampek lah. Memilih untuk menyantap makanan. Tidaklah mengapa. Boleh. Tidak masalah. Walaupun salat jamaah luput bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak ada aturannya. Bagi laki-laki luput baginya salat jamaah atau ikut berjamaah. Tapi nyelita mendahulukan menyantap makanan tidak masalah. Meskipun salat jamaah luput karena kondisinya seperti itu. Kalau menyantap saat waktu salat bukan dijadikan rutinitas. Jika itu jadikan rutinitas, kita yang mencari-cari masalah. Tidak boleh kita membiasakan makan setiap waktu salat masuk. Tundalah atau dahulukan. Cuman kalau keadaan tertentu. Kan ada kalanya kita memang saat tertentu litak sangat. Sangat litak. Menggigil. Menggigil lah batamu peri pungguang nyerang. Batamu peri pungguang. Tak betulang oleh. Awak aku kan ada nama tulang ke nasi. Batulang ke nasi. Di sampah na roti. Ndak ni no. Lah kacang padi. Ndak ni no. Nama makan ke ni nyawa. Nasi itu nama makan ni. Padahal protein gizinya antara mana tinggi kan. Tapi perlu nasi. Sambal kan perlu nasi banyak. Jumbo. Lebih-lebih orang batulang ke nasi. Menggigiannya. Memilih untuk makan terlebih dulu. Walaupun waktu salat masuk. Dibolehkan dan dibenarkan. Dan pahalanya tak kurang. Meskipun terluput salat jamaah. Sebabnya dalam situasi sakit ketika. Hadisnya nomor 4. Idza maridal abdu aw safara. Apabila sakit. Al-abdu seorang hamba. Aw safara atau dia bersafar. Bepergian. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tetap dicatat pahalanya. Tidak kurang. Kutiba lahu tetap dicatatkan pahalanya untuknya. Seperti semisal makana yang dia adalah melakukannya. Sewaktu dia mukim tak kemana-mana, sewaktu dia mukim tak kemana-mana, dan sewaktu dia sehat.
Apa maksudnya kau? Orang kalau sakit kan tak bisa hanya mengerjakan amal ibadah seperti sihat. Kita ambil contoh Pak. Kalau nak sakit latih buat di situ jam 9:30. Jadi kebiasaan kita Sinayan, Selasa, Raba'a, Kamis, Jumat, itu kelalaran sebelah. Sinayan, Selasa, Kamis, taruhlah begitu. Rutin kita sikolah jam 9:30 atau jam 10 lah hadir. Paling-paling terlambat sekali, rutin. Tapi sakit Pak. Ada selemo kau milih sen. Badan menggigil mariang, panen-panen nak bakian. Sehingga tak mungkin datang lah. Di rumah sen Pak. Maka pahala hari Senin tu dapat tak? Pahala kebiasaan kita datang setiap Senin tu dapat tak? Contoh sebut yang menghalanginya bukan inyo sendiri tapi keadaan yang tak dicarinya. Begitu salat. Satyo Mugari amai-amai ko latibo di surau 10 minit ke surau nu latibo. 10 minit orang kaza latibo di surau. Batu ke tungke. Sekali itu nak datangnya ke surau. Rupanya gaya ko damam. Biasa kata ko ndak berkutiak di nak kata tu. Datang ke surau. Damam. Pahalanya setiap maghrib ke surau tu dapat dia walaupun dia nak ke surau. Penyebab nak ke surau, penyebab tidak ke masjid adalah sakit. Itu kabar gembira untuk orang yang sakit. Kebiasaan amal saleh, kebiasaan ibadah kita yang kita lakukan ketika sihat, lalu kebiasaan itu terhenti lantaran sakit, tetap pahalanya kutiba lahu, tetap dicatat, ditulis untuknya. Ketika sehat mendak ke surau, ketika sakit apalagi itu tidak ada pahalanya. Itu peringatan. Ke surau jarang-jarang, tidak jarang-jarang kain, jarang-jarang tangguak ke surau. Tangguak ikan paus lah, jarang mana. Sakitnya, tidak ke surau je, tidak ada pahalanya lah. Peringatan tu, tidak ke surau je lah, itu peringatan. Begitulah ketika musafir. Safar yang dibolehkan, bukan safar maksiat. Safar yang dibolehkan. Safarnya, kata-katanya mencelik dan sanak, mencelik anak. Atau menghadiri undangan. Katanya sini. Kan safar yang dibolehkan itu. Dalam perjalanan ceko, sehingga tidak bisa no jamaah lah. Kan biasanya jamaah. Saya jamaah dan safar. Salah mau safar tu tidak bisa. Maka amalan yang bisa dilakukannya ketika mukim. Mukim itu artinya tidak kemana-mana. Mukim lawannya safar. Mukim tidak kemana-mana. Amalan atau ibadat yang biasa dilakukannya ketika mukim, pas ketika safar, tidak bisa nyalai. Banyak salat jamaah di pesawat tu. Atau payu atau nak kamu kilo orang sopir apa so berarti sih kau orang janwa. Nak awas nak impilih besok kau nak mungkin. Terhalang dia menyempurnakan ibadahnya. Bahkan ketika itu dia jamak, ketika itu dia kasar, tidak berjamaah sama sekali misalnya begitu. Tetap kutiba lahu. Dia begitu orang litak tu sakit tu. Litak latiah anciak panik wak. Inti kajiwa cakap tu tak talok dipangan badalah. Tak talok diaan. Tak talok diaan badalah. Mencari dindiang nun lainnya. Tu litak sangat litak dalam menggigi ya. Di tengahnya nasi di dan sana. Atau di orang gaik. Atau di orang rumah. Atau di apa orang rumah naraja masak. Makan wak dulu. Salat masuk. Orang lain kamat. Lanjut makan.
lanjut makan, karena memilih makan ketika itu tidak sampai mengurangi pahala salat yang telah biasa dilakukannya. Karena litak cukup nak dibuat-buat no. Sabana litak. Mencari orang makan titik selera tu tak sabana litak tu. Parui tu. Benda tu. Tetapkah berpahala orang ko? Tetap. Salat jamaahnya berpahala walaupun dia tak sempat salat jamaah. Lantaran makan. Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari, beliau tetap makan. Orang lain kamat makannya santai. Tadangannya seorang imamnya makannya. Menyelesaikan makan. Baru datangnya terkait salat. Karena dia mengamalkan hadis Nabi, dia litak. Itu. Jadi kalau nak litak, walaupun nasi terletak, hendak dah. Wak dah litak, nasi terletak. Jangan salat dulu. Salat dulu. Jangan makan dulu. Dua kok syaratnya. Awak litak, nasi yang terletak, sembahyang dulu. Mana nak makan? Kita lapar sangat, nasi belum dihidangkan atau masih diolah di dapur. Kira-kira 10 minit lah makan waknya nak. Kesurau dulu. Bayang dulu. Tak ada kerja-kerja 10 minit lah mau. Atau nantilah dingin nasi dulu. Dingin angin mana? Sambar baru dikuali baru. Sambayanglah sana lu keceknya kawak. Saya ngecek ke besok nu. Anda biasanya dah sanak dulu. Sambayang sana lu kecek dan sanak. Kan tak mungkin lo bini bawa angkat. Bayang sana lu. 10 minit lagi nasi terjerang apa? Oh. Nasi kau serang di periwak. Di sanduak anda tak bisa saya makan gini mereka makan. Asulah dulu. Salat dulu. Ya, lalu. Jadi intinya, kalau kita lapar, makanan sedang diramu, salat dulu. Atau kadi masak orang baru, salat dulu. Walaupun litak sangat. Ilatnya apa? Nasi terhidang, pelut lapar. Pelut lapar. Nasi terhidang, perut dah lapar, salat dulu. Perut lapar, nasi tidak ada, salat dulu. Atau baru diolah, baun-baun senteranga baru. Baun apa? Baun ikan, enggak. Macuarai bagoreng. Itu baun no, tanggung-tangguang. Macu bagoreng, celai, macu kukai panjang, panggang celai. Itu terlalu pecah gorengan, itu lain bau dulu. Ingai-ingai barunya tu, salat dulu. Tidak menjadi utama, perut lapar, nasi ada, sembahyang cah dulu, tidak utama dah. Menghilangkan kekhusyukan, menghilangkan konsentrasi. Jangan sok-sokan, nak pakai istilah, jangan sok-sok, jangan sok siap-siap, sok-sok bertakwa, sok-sok alim lah. Nabi sendiri perintahkan makan dulu. Prinsipnya begitu. Karena makan, mendulukan makan daripada salat adalah dapat rusak. Kan hilang kalau salat jamaah tidak. Sama dengan sakit. Orang litak tu orang sakit. Anak sakit. Parunya sakit. Alili. Pernah satu ketika kondisi begini. Ranai paluh na. Menggigil badan. Kalitaan. Kita orang duduk lalu IBN temani. Temani itu kan bisa mencapainya. Tidak sembahyang lalu. Duduk lalu. IBN temani cah. Tidak sembahyang lalu. Nyolah waranai paluh. Keluar apa lu? No? Iko pilihan tak baik tu. Jalah ka biaya kadang gaya di sana beda teh manis je. Nak mengarai dana. Gigi apa dana.
Buat di pasona makan ketika tu tak cepet pulihnya dah. Temani. Tu lo kecek dengan gaik. Ya, temani. Jangan di paso salat. Jangan di kajiannya salat. Kalau salat jamaah, kita bisa mengupi imam. Kalau mau ke imam. Bisa mengupi imam, Pak. Tak wali kusuaknya, sama kusuak, Pak. Nak ke mana-mana lah. Tingkat, Pak, tingkat siapa? Kecuali tingkat kitalah tingkat Nabi. Kau pentingnya ilmu sebelum beramal. Pentingnya ilmu sebelum beramal. Kemarin telah kita sampaikan, penting ilmunya dulu beramal. Karena nanti dengan ilmu kita bisa memilah dan memilih, mendulukan yang prioritas. Contoh ilmunya apa? Kita ajak ya bawa pengalaman kau ke Makkah lah. Kemarin lagi kita cerita, tapi kita ulang. Orang di situ kan salat jenazah ti waktu tu. Ti waktu tu. Berarti ketika itu setelah salat wajib kan salat sunat. Supaya dapat dua keutamaan, dua fadilah, ikuti salat jenazah dulu. Setelah itu zikirlah dulu, baru salat sunat. Tapi orang yang tidak itu, nyu kajian salat sunat dulu, ikut dikajian salat jenazah. Nyu buru-buru salat jenazah, buru-buru nanti salat sunat. Sudah assalamualaikum salat sunat. Kau dapat len salat jenazah. Itu namanya siku capang, siku capeh. Di lo ke bawah nampak datai, dan ke kata nampak bawah. Tidak selesai namanya. Datang kau bagus tidak? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tagak salat sunat. Ketikanya salat sunat itu hilang zikir. Istighfar kan ada lagi. Lalu orang mengumandokan untuk salat jenazah. Nyeburu salat sunat supaya dapat salat sunatnya tagagi, salat jenazah dapat separuh. Maka ilmu mengajarkan dahulukan mana yang sempit. Salat jenazah tidak bisa ditunda. Salat sunat itu kalau dia nyobak dia, yang ba'diyah kan setelah salat fardu. Waktu salat sunat ba'diyah itu terbentang sampai masuk salat berikutnya. Bisa di masjid, bisa di rumah, bisa sebentalai. Setelah salat wajib kah, doa-doa pulang melalui ke kadai atau ke sekolah. Bisa jam 3 ke bisa. Tidak kurang palanya. Sebab salat sunat setelah salat fardu pun tidak harus langsung. Cuma awak dia biasa langsung. Bukan langsung, itu rumah kau tidak terkenal. Tiba di kadai, tiba di tempat kerja terkenal. Itu mungkin langsung. Boleh. Tidak harus langsung. Ilmunya begitu. Sementara salat jenazah tidak bisa ditunda. Tidak bisa. Pak Sudes, mau salat sunat lupa Sudes. Tunggu salat jenazah siapa? Itu Pangeran Salman ya misalnya. Raja Salman yang bisa menunda. Kalau di Makkah, telepon Pak Sudes namanya. Pak Sudes. Kami jemaah Indonesia, kau 9 sunat lu ha. Tunggu salat jenazah dulu. Oh jadi dia. Berarti orang hebat gitu. Artinya salat jenazah tidak bisa ditunda. Kira-kira begitu. Itu pentingnya ilmu. Lebih-lebih ketika kita harus memilih mana yang lebih didahulukan. Contoh kedua, kami laki-laki kok di hari Jumat masuk masjid. Orang azan. Kebanyakan kami laki-laki kok tagak je dulu. Azan selesai, diselesaikan azan tagak. Beko azan selesai, salat sunat di masjid, imam khutbah. Pilihannya yang terbaik adalah ketika dia masuk masjid, orang azan Jumat langsung salat di masjid. Agar dia bisa mengikuti khutbah. Karena khutbah lebih utama untuk didengarkan. Tapi rata-rata orang tagak.
Nan tagak aku suami awak. Kalau bini awak lihat tagak dah, suami awak. Masuk masjid, khatib sudah duduk, kemudian azan. Lalu orang salat sunat, tagak dulu. Banyak yang tagak tu. Setelah itu khatib berkhutbahnya buru-buru sunat. Sunat. Nah, pilihan utamanya salat sunat satu masjid ringkas, bara dapat azan ikuti supaya dapat konsentrasi mendengar khutbah. Begitulah ibu-ibu yang masuk masjid tidak di hari Jumat. Orang azan. Kalau salat satu masjid alulai, roti makan alulai. Maka pilihannya tegaklah dulu. Karena waktu jeda ada. Waktu jeda ada. Nah, kita simak azan, setelah azan salat sunat. Kalau salat sunatnya bisa terlaki 2 rakaatnya, itu pilihan dulu. Dengan ilmu pula, dahulukan rawatib muakkad. Sebab siapa yang rawatib muakkad lah include tahiyatul masjid. Itu pentingnya ilmunya. Kalau tidak nanti orang batang-katang kasih. Nanti tidak tahu, nanti pandia. Datanglah sebodoh dan ketiga, alah habis pak. Ningkap aja. Alah bakatonya hukum. La bakatono yang hukum. Bagus. Aman kan? Nanti kalau bertanya kita selesai cek lah. Lalu yang ketujuh. Maksud dari mendahulukan makan dari salat adalah ketika benar-benar dalam keadaan butuh untuk makan. Tadi dah terangnya sabanalita. Karena sebab adanya larangan mendahulukan salat ketika saat itu karena masalahnya khusyuk. Masalah utamanya khusyuk. Orang kalau benar-benar lapar, litak sangat, maka kemungkinan besarnya tidak khusyuk. Nah, jadi pasalnya khusyuk. Dan konsentrasinya hati dan pikiran. Tetapi jika ketika itu tidak terlalu butuh makan, masih bisa ditunda, laparnya tidak terlalu bersangatan, tidak letih, kita bisa konsentrasi, bisa khusyuk, pikiran bisa diabaikan, dihilangkan kepada makanan, salat dulu. Berarti balik kawak balik. Cuman yang maksud lapar itu memang lapar sebenarnya lapar. Nasi taidam. Dalam kaedahnya begini, al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan aw adaman. Hukum itu berkisar antara pada ada atau tidaknya sesuai dengan ilat, alasan. Jadi kalau alasannya habis hukum. Alasannya litak. Kalau bisa menang litak, hilang hukum, salat dulu kita. Tapi kalau di ajan-ajan, di paso-paso, sok-sok, itu tidak ada. Memang bisa menahan, tidak masalah. Makan dulu atau semayang dulu kau. Makan, semayang dulu. Ya perut kan tak litak benar lah tu. Tidak nasi ke tengah aku hadis Nabi yang makan dulu kau. Tidak lah tu. Jangan mamai kau mengkincet lah. Hadis Nabi nyuruh kau. Ilatnya lapar nian. Lapar sangat, litak bono. Kalau ilat kau tidak ada, tu ilat, alasannya tidak ada, nyo lapar tapi tidak lapar benar. No litak, tidak litak sangat. Masih bisa dikendalikan. Maka ilatnya belum ada, alasannya belum ada. Salat dulu. Walaupun nasi lah ke tengah. Gulai sup tu tanggung-tanggung. Sup iku lah. Sup dibuntut tu bahasa Indonesia. Dah. Sekor. Tak masalah.
Kan masalahnya di kita. Ilatnya itu bisa ilatnya lapak, litak badan enggak. Menggigil badan enggak. Bisa rasanya kita konsentrasi salat bisa. Enggak do alun-alun ilatnya. Jangan cari ilat. Maka ketika itu salat lebih diutamakan. Tapi ilatnya lain, parik litak menggigil-gigil. Menggigil tagak ke tapi masih ke tengah. Cuman dia menjaga wibawa, dia orang pengajian, awak dia orang pengajian masalahnya. Orang surau. Jaga gengsi lo. Ajar mantun tu munafiak namanya tu. Makan salah dulu. Dia takut kecek ke orang, awak orang surau tapi kalau dulu dia takut kecek. Orang kau dikasih pengertian. Sebab kondisi kita ndak sama. Dia penting. Dan orang kau jangan sok-sok menuduh orang surau lo. Mengaji sana pandai mengaji cepat celepui kan kembali. Iya, makan dulu. Jalan begitu. Jadi harus ilmu lah. Itu apanya. Sekian, ada yang ragu? Silakan. Kalau razannya langsung salat sunat. Salat sunat ringkas. Nya masuk masjid. Orang azan Jumat. Khatib lari ke mimbar, orang azan Jumat, nya langsung salat ringkas. Tahiyatul masjid dengan ringkas. Kemudian konsentrasi menyimak azan. Kalau ditundanya untuk salat, selesai orang azan, nya salat, orang khutbah. Khutbah wajib didengarkan. Sementara azan tidak wajib didengarkan, hanya sunnah muakkadah. Ketika itulah perlu hukum. Mendahulukan yang wajib. Kedua-duanya tidak bisa terhawak, harus pilih. Masih ada yang lain? Silakan. Imam batal dulu. Ajar Nabi mana? Kau perlu sangat ulah. Sangat perlu lah. Sabananya imam yang memimpin salat ini yang paling bertanggung jawab sebenarnya. Menunjuk saya yang di belakangnya. Cuma di kampung awak misalnya, buat di belakang awakku kari kepala. Ndak pas di belakang imam. Kok salah bagai imam kok? Ndak mungkin memelukan bacaannya. Cuma menyelingki jauh. Imam sebenarnya harus dengan bijak menyampaikan agak kesiko isti'ah. Biarlah angku muda ko atau ustaz guru wak sikwah. Belakang ko. Kalau kau paham, kalau orang kau paham nya geser. Tahunya di posisinya lah. Kemudian kalau imam cakap tu salah atau buang nya harus keluar. Tidak boleh begitu. Ngicu orang. Salah orang sah. Andaikan imam kau tekan tu berlapu. Lalunya sok-sok nak. Lepuk kan? Supaya orang tahu, supaya yang sagan lu nak keluar. Dilanjutkannya salatnya berdosa. Sebab lama bolok-olok. Orang kalau terkentut dalam salat, jika diteruskan salatnya berdosa. Sebab salat dah sah. Salat dah sah di kerajanya jauh. Yang keduanya lebih menjaga wibawanya daripada mengacaukan. Imam cakap tu berdosa dan jamaah tak. Sebab jamaah kan tak terkentut loh. Kan tak ada terkentut berjamaah. Imam terkentut, anak terkentut lah tak ada. Nah, imam dan terkentut cakap tu nyo harus menarik orang belakang atau bagi syarat. Kalau dicarinya orang belakang kau tak ada dan selesai, hanya boleh yang lain. Yang lain tunjuk ke muka, menggantiannya. Jadi kalau memang kebetulan yang di belakang imam kau orangnya nak pas lah. Tak mungkin. Nyaris cari kasut kan, bagi dah. Itu yang ditariknya. Dan tak harus lo nan di belakang kau memasuk diri ke muka.
Nyo nak wajar. Nama masa di kamu tu kini tahun 2024 paso-paso aja. Wajar bajarai paso-paso kata. Jalan maju. Ngecek saya nak jalan ke orang. Nah, itu. Kau penting diketahui tentang posisi di belakang imam. Imam. Dan bila perlu ibu-ibu kalau mendengar kajian guru, kiranya banyak apa-apa sini. Tak tanya lah. Walaupun dah untuk awak. Tanyalah ke guru atau ke ustaz atau penceramah. Ustaz, boleh tanya cik? Oh boleh ya. Tapi agak balawa dengan topik wak kajian wak. Cuman kau kajian di kami sekolah. Boleh tanya. Sebab kadang-kadang nan orang tak itu tak mahu tanya dah. Orang nak mengerti ko tak mahu bertanya, kadang-kadang perlu awak nan memancang tanya. Penting. Bapalo sangat. Bapalo awak. Karena bertanya ko bila perlu awak untuk orang. Untuk orang. Sebab orang tu nak mau bertanya atau orang tu kalau awak ko menerang nak makannya dah. Tertahu lo kau di perdenah je lah. Iya dah. Tangko kau dulu. Ini pagau tu sakit juga kan? Lah. Itu masuk kami di Cimra. Sekian kaji kita. Ikut dulu masalah bertanya kau. Untuk kami ya. Amal kaji namanya. Tidak sempurna salat. Kata-kata kau bukanlah tidak sah. Itu nak kecewa cakap tu namanya BAT. Itu nama BAT. Tak kencing, tak buang air besar, baik BAT namanya. Sama hukumnya. Menahan kentut sama dengan menahan kencing, sama dengan menahan buang air besar. Kentut itu kalau kentut berbahaya ditahan. Ini pasti mencari jalan keluar. Tapi kalau angin perut berputar-putar, ngerok-ngerok, hilang tak masalah. Atau tak terasa basuhlah hilanglah keluar. Lari ke dalam kan ada lari ke dalam. Lari ke dalam tidak masalah. Yang masalah lari keluar itu yang masalah. Jadi kalau menahan kentut boleh, asalkan jangan mengurangi konsentrasi atau janganlah tumit ditekankan ke dubur sewaktu duduk. Kayak begitu. Tidak konsentrasi dalam belakang lain. Orang lain boh bakal. Kalau mengantuknya tidak terlalu berat, bisa diatasi, lanjutkan salat. Tapi kalau mengantuknya bisa mengalahkan konsentrasi, tidak semanta mengko, ini putuskan salat, beruduk lagi. Kecuali kalau mengantuknya sudah hampir ke finish. Finish kan tuak seketik masalah. Mau ulang salat tu malah dia kan. Sekian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.